nasta'in wa ala mudud jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul bersama dalam situasi yang sederhana seperti ini, kita dalam rangka pelaksanaan manasik online. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa alam ini ke alam yang lebih terang benderang kembali dengan ucapan sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan pelaksanaan manasik online. Tentu ini hanya sekedar pengantar saja. Maka bahasa saya adalah persiapan hati menuju umroh yang mabrur. Jadi yang kita siapkan adalah hatinya, gitulah, ya Bu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan dengan persiapan hati ini kita akan bisa lebih mantap lagi dalam pelaksanaan umroh. Ya, mudah-mudahan ini kita mendapatkan umroh yang sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan kita mendapatkan umroh yang mabrur. Nah nanti tolong yang misalkan saya ajak untuk berdialog, silakan untuk dibuka suaranya, jadi biar nanti kita komunikatif. Dan apabila ada yang mau bertanya silakan saja, kapan saja, dan silakan untuk ditanya aja langsung ya. Dengan saya daripada harus nunggu session untuk tanya jawab ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sebelum kita mulai, siap kira-kira ini untuk berangkat Bu? Pak, apa kabarnya nih? Pak, siap. Siap berangkatnya Pak ya? Insya Allah. Ini tentu berangkatnya macam-macam ya, ada yang umroh plus ya. Jadi saya yakin persiapan dari Pai Umroh ini adalah persiapan yang sungguh luar biasa. Jadi kalau saya masih meyakini bahwa Umroh Plus hari ini memang Pai Travel adalah yang terbaik ya. Insya Allah mudah-mudahan ini kita memilih Pai Travel ini adalah jalan yang sesungguhnya supaya kita mendapatkan umroh yang mabrur. Persiapan ini harus kita siapkan ya. Kalau makanya saya sering bertanya, siap berangkat? Siap ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siap kalau tidak berangkat. Nah, ini yang pasti Bapak Ibu sekalian bingung, ya kan? Ya, siap tidak berangkat pasti akan berkata, masa saya tidak berangkat? Paham ya? Kenapa begitu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kenapa kita sesungguhnya siap berangkat maka siap juga tidak berangkat. Ini banyak cerita tentang hal yang saya sebenarnya ingin sampaikan. Nanti kapan-kapan kita bertemu di session yang lain, misalkan di offline-nya. Kenapa sih saya harus menyampaikan siap tidak berangkat? Kenapa? Karena banyak ini, apalagi ini masih lama ini. Kita akan berangkat bulan September, masih sekian mungkin sekian pekan lagi, sekian hari lagi, masih waktu banyak. Jadi kesiapan tidak berangkat pun harus siap. Kenapa? Saya yakin Pai Travel ini sudah menyiapkan semuanya, ya. Sudah disiapkan sedemikian rupa, rapih, apik dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak akan kembali lagi. Semuanya kita akan kembali lagi. Yang tidak ada kemustahilannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita mendengar ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, makanya harus siap nih. Siap berangkat, maka siap juga tidak berangkat. Ya. Untuk kesiapan tentang manajemen kami dari pihak Pai Travel, saya yakin sudah 90% sudah selesai. Ya, sudah 90% sudah selesai. Tinggal kesiapan hati kita saja. Cuman ketika kita setiap saat itu tidak berangkat, itu banyak kemungkinannya. Banyak hal.
ada kesehatan, banyak, ada sekarang mungkin post majornya dan lain sebagainya banyak. Apalagi sekarang di musim demo. Kalau misalkan ditutup di bandara, kemarin saya pulang manasik dengan flight travel, pulangnya ternyata saya terjegat, ya kan? Banyak hal apabila itu terjadi saya sebelum berangkat, kemungkinan saya tidak bisa sampai ke bandara. Nah, ini hal-hal seperti ini kita harus siapkan hatinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Maka tidak boleh manusia itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam hal apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semua nilainya nol. Tidak ada hal yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk di hadapan Allah. Semuanya sama. Contoh saya ingin ambil kasus kemarin, ya. Kemarin di hadapan kita ada orang yang meninggal, orang ojol, ya kan? Menurut Anda, ini berita baik apa berita buruk? Ya, saya pengen tanya dulu nih sebelum masuk di situ. Halo, Bapak, Ibu, menurut Bapak ini kira-kira berita baik apa berita buruk? Kejadian baik apa kejadian buruk? Patah tulang karena ketabrak mobil, tabrak motor. Kejadian buruk, kejadian buruk, apa baik? Ya, kejadian baik atau kejadian buruk? Pasti jawabannya Kejadian kejadian buruk ya. buruk. Iya, betul. Saya setuju. Secara lahiriah kita lihat. Makanya di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Emang kita pikir dokter patah tulang tidak menanti orang yang patah tulang. Disitulah ada jalur yang lain. Ya, jadi maka di hadapan Allah tidak ada hal yang sia-sia. Semua kejadian apapun di hadapan Allah sebuah nilainya sama. Semua nilainya sama. Ada orang yang meninggal, ada orang yang patah tulang, ada yang bonyok, ada yang sampai macam-macam dan lain sebagainya. Itu di hadapan Allah tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Kenapa? Karena di hadapan dokter patah tulang atau tukang urut, ini ada jalan rezeki dia. Bagaimana dia bisa menghidupi anak buahnya, bagaimana dia bisa menghidupi rumah sakitnya dan lain sebagainya. Lalu itu dikatakan sesuatu yang buruk? Kan tidak. Nah, inilah bagaimana kita cara memandang. Ya, semuanya tergantung pada cara pandang kita. Even kemarin seperti yang ojol meninggal, ya kan? Di hadapan Allah tidak ada hal yang ini buruk, ini tidak ada. Semuanya nilainya sama. Ya, semuanya nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan hati kita, gitu loh. Siapkan hati kita melihat sebuah kejadian-kejadian di alam dunia ini. Ya, siapkan hati kita. Jangan pernah kita menghakimi apapun itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelek menurut kita belum tentu jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita siapkan. Maka saya sering bertanya kepada jamaah, siap berangkat? Maka siap berangkat, siap juga tidak berangkat. Karena di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Emang kita kalau kita ada berangkat di hadapan Allah kita akan jadi menjadi manusia yang bagaimana gitu, yang terpuruk. Enggak, di hadapan Allah sama saja. Maka apapun siapkan hati kita. Ya, makanya di awal materi saya adalah ingin menyiapkan hati untuk mendapatkan umroh yang mabrur. Ya, nanti ini persiapan hati. Justru ini manasik sederhana. Sesungguhnya manasik ini sesungguhnya seharusnya yang lebih diperdalam. Ya, karena apa? Karena umroh itu pada dasarnya ketika kita mengikuti ustadznya di sana, di mana di Mekah, tinggal mengikuti mutawibnya saja juga, insya Allah sudah sesuai syariat. Insya Allah sudah selesai. Demi Allah, itu Bapak Ibu sudah sesuai dengan syariatnya. Mabrur atau tidak mabrur kembali kepada dirinya. Gitu loh. Tetapi secara syariat sudah sesuai. Saya jamin 100%.
Saya jamin 100% Anda sudah sesuai dengan syariat. Tinggal ngikutin saja ustadznya. Tetapi yang namanya hati, yang namanya pola pikir, yang namanya kesiapan itu adalah tergantung kepada diri kita masing-masing. Tergantung pemahaman, tergantung kepada ilmunya. Nah ini yang berbeda. Di PAI umroh itu seperti itu bedanya. Jadi yang disiapin itu hatinya. Gitu loh. Yang disiapin hatinya. Kalau masalah manasiknya Bapak Ibu sekalian salah salah pasang ihram, kelihatan aurat, itu semuanya ada ininya, ada aturannya. Gitu loh. Ada hukumnya. Oh, saya terlihat aurat, ada damnya. Tidak bayar dam, ada dan lain sebagainya bisa kita bicarakan, ya. Seperti tetapi yang namanya hati, namanya pikiran, namanya ilmu tidak bisa. Itu hanya bisa kita pahami dan hari ini mulainya kita belajar. Mulainya belajar dan belajar itu tidak hari ini saja. Nanti kita akan hari ini kita belajar, nanti kita manasik offline kita belajar, nanti kita praktekkan di lapangan di sana di mana di Mekah kita dekat jalan edisi ya. Kamu tahu? Di ini Pak siapa? Pak Sigit tolong di mute ya dulu sementara ya. Apa namanya bisa kita dipelajari hal-hal itu ya. Kita akan mulai hari ini nanti dan kita akan praktekkan setelah pulang umroh belajar lagi learning by doing terus dan itu tidak akan selesai hari ini sampai apa namanya juga mencari ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Itulah yang diinginkan bagi seorang pribadi muslim. Karena perjalanan umroh adalah perjalanan berjumpa dengan pemilik alam ini. Ya, perjalanan umroh adalah perjalanan berjumpa. Kalau tidak berjumpa, ya buat apa? Bagaimana cara berjumpa? Harus mengenal. Nah, ini perlu pembahasan yang lebih mendalam. Ke depan harus belajar terus. Hari ini saya buka cuman kulitnya saja, ya. Yang akan menggali dalamnya adalah Bapak Ibu sendiri, masing-masing punya guru spiritual dan lain sebagainya nanti ke depan, ya. Insya Allah. Ini pembuka saja dari saya. Pembukanya saja sudah istilahnya sudah mulai menguak ke dalam, ya. Baik, sebelum kita mulai kita belajar dulu talbiyah. Silahkan dibuka dulu voice-nya biar kita sama-sama bersuara. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ungkapan bahwa kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah sebuah ungkapan yang biasa memang kita di orang-orang Arab sana
karena ini bahasa Arab, saya cerita tentang orang Arab. Sebenarnya persamaannya sama dengan di Indonesia. Ya, kalau di Arab, ketika dipanggil oleh bapaknya, wahai Fulan, ya, kalau misalkan kalau misalkan orang kaya, gitu, wahai anakku, labaik, gitu. Dia akan menjawab dengan labaik ya Abah. Ya, saya memenuhi panggilanmu ya Bapak. Ya. Jadi ini memang sudah biasa. Di Indonesia pun sama di kita. Ya ayah, ya ibu, kita kan sering mengatakan itu. Nah, ini Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, nah, ini kita panggilan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya, ini perlu saya terangkan dulu ya. Nanti saya akan kupas lagi nanti pada saat offline ya kalau bertemu dengan saya. Ya, tapi ya karena nanti saya juga terbatas waktunya pada saat offline, nanti kalau bertemu saya nanti saya akan kupas lagi. Nah, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, nah kita panggilan Allah itu macam-macam. Pada saat ketika kita hari-hari pun 5 kali sehari kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan dia. Kalau dipanggil untuk apa coba? Untuk berjumpa. Minimal selain berjumpa, minimal untuk segera datang ke dia untuk memujinya. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, apabila telah datang panggilan Allah di hari Jumat, gitu kan? Segeralah. Untuk apa? Untuk membesarkan nama Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah kan seperti itu. Untuk membesarkan nama Allah, untuk memujinya, untuk mengingatnya, berarti kan, untuk perjumpaan itu. Agar apa? Kita menggapai apa yang kita akan gapai? Pak, maaf ke mute itu, Pak. Suaranya hilang, Ustaz. Oh ya, siap. Ya, maaf. Tadi ke mute oleh host. Ya, jadi ketika kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala setiap saat, 5 kali sehari, ya. Pertanyaannya, kita kemana? Ya. Ini saya harus pemahamannya biar sama dulu nih, ya. Kenapa? Panggilan Allah menunjukkan kasih sayang Allah. Itu contoh, itu catatannya ya. Panggilan Allah itu adalah kasih sayang Allah. Ketika kita datang ke sana, maka kita menggapai kasih sayang Allah, menggapai rahmat Allah. Ya, seperti itu. Itu pahamin dulu. Berarti kita berangkat dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kasih sayang Allah, menggapai rahmat Allah, ya. Tujuan kita hari-hari kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, setiap hari itu pun sama, ya. Untuk berjumpa Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, cuman ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita kemana? Nah, ini pertanyaan, ya. Ini pertanyaan. Kemana kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Cuman sayang, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengabaikannya dan kita berpaling. Nah, ketika seseorang berpaling, itu namanya melakukan perbuatan menduakan. Itu loh ya. Kalau menduakan dalam bahasa hari-hari dalam sebuah keluarga disebutnya memadu, ya. Namanya memadu itu pasti ada yang sakit hati, ya. Ini catatan dulu nih kecil nih. Dalam bahasa ketauhidan yang disebut dengan memadu, menduakan, itu yang namanya disebut dengan syirik. Syirik itu mencampur. Engkau mengatakan cinta kepada Allah, ya, tetapi engkau mencintai yang lain. Nah, itu namanya syirik. Nah, ini kita mulai. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Siapa yang engkau kejar pada hari itu? Pada saat itu siapa yang engkau utamakan? Ini panggilan Allah nih.
Kalau yang diikutin adalah selimutmu, berarti engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau mengikuti hawa nafsu. Itu dalam Al-Quran sudah jelas. Ya, ada manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Seperti membetulkan hawa nafsu itu sama dengan mentuhankan hawa nafsu. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Hayya 'alas shalah. Tuh, waktu duhur, siapa yang kau kerjakan pada saat itu? Apakah pekerjaanmu yang kau utamakan? Apakah kegiatan-kegiatanmu? Ada yang main handphone, ada yang main game, ada dan sebagainya. Pekerjaanlah tentang keduniaan. Berarti siapa yang kau utamakan pada hari itu? Duniamu. Allah apa dunia? Ternyata kita banyak yang memilih tentang keduniaan. Nah, inilah yang disebut dengan menduakan. Menduakan itu dalam bahasa akidah itu adalah yang disebut dengan syirik. Syirik itu mencampur. Katanya engkau cinta kepada Allah, tetapi engkau cinta kepada duniamu. Engkau cinta kepada hawa nafsu. Nah, itu yang disebut mendua. Cemburu Allah, cemburu. Pasti cemburu. Inilah kecemburuan Allah sehingga berakibat berefek kepada kita apa? Berefeknya adalah menduakan berarti syirik. Makanya ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala hari ini, dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah ucapkan, kita sudah bacakan, kita sudah azamkan bersama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Jadi tujuan umroh itu adalah apa? Membebaskan dosa-dosa syirik yang ada dalam diri kita. Nah, ini catatannya. Ini harus catat nih, bisa di garis besar, di garis bawahi oleh kita semuanya, bahwa sesungguhnya tujuan umroh adalah apa? Untuk membebaskan dosa syirik. Kenapa? Hari-hari kemarin kan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, selalu yang kita utamakan tentang hal yang lain. Hari ini maka sudah mulai, ya. Kita mulai. Ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama lupakan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta. Maka persiapan umroh ini kita harus siapkan benar-benar. Mumpung masih ada waktu nih, ya. Mumpung masih ada waktu, titipkan keluarga kita, titipkan pekerjaan kita, dan lain sebagainya, semua kita titipkan, ya. Kenapa? Karena hanya tujuan kita apa? Ilahi anta maksudi. Engkau ya Allah tujuanku. Waridoka matlubi, dan keriduanmu yang aku pinginkan. Yang aku inginkan keriduanmu. Nah, inilah yang akan kita gapai hari ini. Hanya kalau saya sering katakan tujuan umroh itu. Ya. Tujuan umroh saya mau kemana? Saya mau muter-muter, mau muterin Ka'bah. Aduh, Ka'bah mah kecil. Kenapa saya katakan kecil? Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, ya hai batu hitam, kalau bukan Rasulullah SAW mencium engkau, aku juga tidak mau mencium engkau. Tapi karena Rasul, karena kecintaanku kepada Rasulullah SAW, maka aku ikut mencium. Itu kan tujuannya Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah, itu kan karena itu. Karena kecintaan kepada Rasul aja. Kenapa? Karena saya berkali-kali sampaikan, itu hanya rumahnya. Yang kita kejar rumahnya atau pemiliknya. Kan itu. Bapak Ibu sekalian, jauh-jauh dari Jakarta mau ke Surabaya. Yang kita cari siapa? Kan pemilik rumah, bukan rumahnya yang kita kejar. Kalau kita mau silaturahim, mau ke Bandung, ya, mau ke Bandung, siapa yang akan kita kejar? Kan tentu kita ingin berjumpa dengan orangnya. Jangan sampai kita berjumpa dengan rumahnya, tetapi tidak berjumpa dengan pemiliknya. Kan itu poinnya. Kenapa? Kalau pemiliknya mah dimanapun kita akan berjumpa.
tetapi berjumpa di rumahnya, berjumpa dengan dia dan di tempatnya, di rumahnya, itu akan lebih luar biasa lagi. Sering kita bergaul di Jakarta, ya, teman sepekerjaan kita, ya, teman pekerjaan kita sama-sama hidup bareng di Jakarta, ketemu tiap hari, ya. Tetapi akan berbeda ketika kita bersilaturahim ke rumahnya. Misalkan di Semarang, di Surabaya dan lain sebagainya, bahkan di Papua, kita sama apa akan berbeda. Assalamualaikum. Ini saya mau silaturahim nih ke Biak. Ada yang orang Biak atau orang mana? Orang Papua saya nggak tahu ya. Bisa, dan itu akan lebih luar biasa lagi. Pun begitu kita akan berjumpa dengan pemilik rumah, ya, pemilik rumah itu kita akan berjumpa di sana. Maka nanti kita akan bahas siapa saja yang akan mendapatkan apa saja yang akan didapatkan bagi orang-orang yang datang ke sana, ke rumahnya itu. Akan dijamu apa oleh pemilik rumah itu. Nah, itu akan berbeda, ya. Nah, inilah insya Allah dengan niatkan lillahi ta'ala bahwa saya akan berangkat ke sana dan saya tekadkan, saya ajamkan untuk membebaskan dosa syirik yang hari-hari ini saya kerjakan. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan dulu sedikit? Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Sambung, ya. Nah, lanjutnya apa? Ketika doa talbiyah itu, ketika kita ajamkan bahwa tidak ada dosa syirik, kita akan bebaskan dosa syirik itu, innal hamda. Sesungguhnya pujian-pujian itu tidak ada buat saya, ya kan? Wa nikmat, semua kenikmatan itu dari siapa? Lakawal mulk, dan semua yang namanya kekuasaan, kerajaan dan siapapun itu hanya milik Engkau. Jadi pujiannya punya Dia, kenikmatannya punya Dia, kerajaan, kekuasaan itu punya Dia. Ya. Maka semua serahkan kepada Dia. Karena itu semua itu punya Dia. Kalau ada yang memuji-muji kita, itu mah nggak ada nilainya. Ya, tidak ada nilai karena pujian itu kembali kepada Dia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diucapkan lagi la syarikalah, tidak ada sekutu, ya. Tidak ada sekutu bagi Dia. Nah, inilah mudah-mudahan sekilas doa talbiyah ini kita bahas, mudah-mudahan menjadi sebuah penguat untuk kita niat untuk selalu selalu kesiapan kita untuk berangkat menuju Baitullah, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa umroh itu adalah secara bahasa ziarah, ya, atau berkunjung. Makanya kalau di Saudi itu ada yang disebut dengan pisahnya pun pisah ziarah, ya. Pisah kunjungan, ya, pisah kunjungan. Turis tuh kalau bahasa di sana tuh pisah turis tuh ya pisah ziarah, pisah kunjungan. Nah, tetapi kalau dalam bahasa syariatnya umroh itu tidak hanya sekedar kunjungan, karena banyak orang-orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar bisnis dan lain sebagainya, itu tidak disebut dengan umroh. Makanya bahasa dalam syariat itu umroh itu harus apa? Dia mengunjungi Baitullah dengan apa? Dengan tawafnya, dengan sa'inya antara Safa, Marwah dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan apa? Dengan tahallul, mencukur rambut, ya. Itulah yang disebut dengan umroh. Tentu dengan syarat-syarat tertentu, ya. Baik. Nah, karena umroh ini adalah perjalanan spiritual, maka bukan hanya sekedar mau jalan-jalan. Umroh ini ibadah bagaimana pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dengan pemilik dunia serta isinya ini. Di mana? Di tempatnya, di rumahnya. Nah, saya katakan bahwa Allah ada di mana? Allah bersama kita. Mana? Ya, Allah bersama kita. Tapi kenapa harus kita berjumpa lagi di sana? Ya tadi saya ulang lagi, perjumpaan di sini dengan berjumpa di sana akan berbeda. Ya,
Tujuannya tentu untuk apa? Untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk apa? Eh, untuk bisa mengingat dia. Nah, cara mengingat itu berarti harus mengenal, harus berjumpa. Nah, ini cara berjumpa nanti kita akan bahas kapan-kapan, atau misalkan nanti ada kajian-kajian tertentu kita akan bahas ya, biar biar lebih mantap lagi, karena manasik itu memang tidak cukup satu kali, harusnya itu berkali-kali. Learning by doing itu segitu. Karena sesuatu menjadi pemahaman itu adalah learning by process. Ya, semuanya ada prosesnya. Ya, nah, karena perjalanan ini adalah perjalanan spiritual, maka ketika mau berangkat nanti berdoa dulu ya. Nanti biar sama-sama belajar hari ini ya. Kita juga disunahkan untuk sholat sunnah safar ya. Sebelum berangkat sholat sunnah safar dulu. Ya, mudah-mudahan waktunya mungkin tidak diburu-buru ya sebelum berangkat. Ya, jadi santai dulu, pelan-pelan, sholat sunnah safar dulu ya. Waktunya mudah-mudahan tepat Bapak Ibu sekalian ya, karena ada juga kan misalkan, berangkatnya jam pagi-pagi gitu kan, saya buru-buru dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jadwal yang apa namanya, masing-masing ini kan masing-masing grup beda-beda jadwal keberangkatannya ya. Jadi kalau misalkan saya arahkan untuk sholat sunnah safar di Hotel Anara, kayaknya serada repot. Jadi masing-masing punya punya niat dalam diri masing-masing saja ya. Jadi saya sarankan nanti sebelum berangkat belajar untuk sholat sunnah safar. Bahkan saya diajarkan oleh saudara saya itu, ketika mau berangkat dia pergi dulu ke masjid, baru berangkat. Sholat sunnahnya tuh di masjid. Di apa namanya? Ketika pulang pun dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia mampir dulu di masjid, sholat sunnah dulu di masjid. Saya bingung, ini pelajaran dari mana? Saya berpikir begitu. Ini pelajaran dari mana? Sehingga kok dia pulang dari mana-mana harus datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah. Ternyata saya baru ngeh dengan sirah Rasul gitu kan. Rasulullah SAW di zamannya, bahkan bukan Rasulullah, orang-orang jahiliyah zaman dulu, setelah pulang dari niaganya, misalnya pergi ke Syam, ke Persia dan lain sebagainya, mereka pulang itu tidak langsung ke rumahnya. Mereka itu tawaf dulu di Ka'bah, baru pulang ke rumah. Oh, ini ternyata saya baru tersadar bahwa ternyata ini pelajarannya gitu loh. Saya dulu nggak ngeh gitu loh. Kenapa sih ini saudara saya selalu ngajarin begitu. Nah, inilah ya. Jadi kita belajar terus ya. Baik, sama-sama kita ikutin doa keluar rumah ya. Mungkin ada yang lupa nanti. Jadi tolong dihafal, di screenshot ini ya, biar nanti hafal ya. Ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Tawakaltu. Tawakkaltu. Alallahi. Allahi. La haula. La haula Wala quwata. Wala quwwata Illa billahi. illa billahi Al-aliyul azim. al-aliyyil azim. Bismillahi. Bismillahi. Tawakaltu. Tawakkaltu. Alallahi. Allahi. La haula. La haula. Wala quwata. Quwwata Illa billahi. illa billahi Al-aliyul azim. al-aliyyul azim. Jadi nanti sebelum berangkat kita baca doa doa masing-masing di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini dibiasakan sekarang. Jadi
jangan sampai lupa nanti sebelum berangkat mau ke pasar ya ibu-ibu ya, kalau misalkan mau berangkat kerja ya, itu biasakan doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan nanti apa ditambahin doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga ada doa safar yang panjang. Nanti biasanya kalau di apa di perjalanan di Mekah nanti diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna, dan lain sebagainya. Itu nanti diajarkan nanti di sana ya. Minimal Bapak Ibu sekalian sekarang sudah mulai belajar nih. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bahkan dulu saya diajarkan tuh sama orang tua saya tuh injak bumi 3 kali. Ini saya kira bukan sesuatu yang itu mah kepercayaan, itu mah tidak diajarkan Rasul dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan apa-apa, sebenarnya hanya ingin mengingatkan saja gitu. Injak bumi 3 kali nggak apa-apa, toh tidak ada larangan kan gitu, seperti itu ya. Jadi inilah Pak Sigit tolong di mute ya, tolong di mute. Baik, persiapan umroh ini adalah persiapan hati ya, karena persiapan hati berhubungan dengan apa? Ya dengan hati ya. Supaya hati kita ini bersih, maka yang pertama kita lakukan adalah bertaubat ya. Kita taubat dan muhasabah. Ini beda apa? Taubat berarti istighfar. Nah, ini berbeda ya, tentu berbeda. Kalau orang taubat itu dia sudah melenceng jalannya, berarti harus cepat kembali. Makanya hari-hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Tolong tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Kenapa? Hari-hari kita tuh sering bengkok sebenarnya. Itu sebenarnya bukan apa-apa. Kita sering bengkok. Ini nanti sebentar lagi kita bengkok lagi gitu loh. Ya, dikit-dikit kita ngegosip, ya kan? Nah, hari ini ngegosipnya apa? Yang lagi seru kan ngegosip pemerintah hari ini kan gitu. Ngegosip aja kira. Dan ngegosip artis, ngegosipin. Ya hari-hari itu banyak pekerjaan kita itu selalu bengkok. Nah, maka diingatkan oleh oleh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW 5 kali ya, untuk selalu meluruskan jalan yang awalnya kita bengkok, balik lagi, bengkok, balik lagi. Jadi nantinya akan berada di rel yang benar, ihdinas shiratal mustaqim itu seperti itu. Pada sirat yang benar ya. Nah, taubat ini kita perlu lakukan hari ini dan kita muhasabah setiap saat ya. Dengan apa? Kita bersihkan hati kita ya. Mulai belajar nih banyak memaafkan kan kepada orang lain ya. Tegur sapanya sudah mulai banyak senyum ya. Sudah mulai banyak senyum sama tetangga ya. Nah, ini banyak istighfar ya, meminta maaf kepada sesama ya, karena namanya kita perjalanan menuju apa dalam tanda petik ini perjalanan panjang ini kan, perjalanan yang panjang menuju ke sana ini. Sepertinya makanya dianalogikan perjalanan ini menggunakan 2 kain 2 helai. Apa artinya? Itu kan kematian, sama. Sebenarnya ini perjalanannya sama seperti itu. Maka banyak kita beristighfar dan juga minta maaf kepada orang lain ya. Minta maaf kepada kiri kanan kita ya. Mudah-mudahan dia ridho kepada kita semuanya. Nah, ini yang tentu yang utama adalah apa? Banyak-banyak talbiyah yang tadi sudah disampaikan ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Nah, ini talbiyah ini terus dibacakan. Dan tambah saya masih kurang nih satu lagi ya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Sampaikan sholawat kepada Rasul, sholawat dan salam. Ya, beda nih. Ada sholawat, ada salam. Sholawat yang diajarkan oleh guru saya untuk bisa kita pergi umroh, bahkan umrohnya sering bolak-balik ya. Itu diajarkan oleh guru saya dengan memperbanyak apa? Doanya sholawat Ibrahimiyah. Kenapa sholat Ibrahimiyah? Karena selain kita melakukan berjumpa dengan Rasulullah SAW di sana,
untuk ziarah ke rumahnya, dan ziarah itu berarti kita berjumpa dengan Rasul di sana, juga kita akan melakukan milahnya Ibrahim. Napak tilas apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Maka sholawatnya dari sholawat Ibrahim. Apa itu sholawat Ibrahim? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat Ibrahim. Perbanyak tuh sholawatnya. Terus sudah mulai nih habis sholat Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sebelum tidur Allahumma banyakin sholat salawat ya. Salawat juga salam. Kalau salam berbeda dengan salawat. Maka kita sering mendengar salawat beserta salam kita sampaikan kepada paduka alam dan semua. Itu kan sering tuh kita di pembukaan acara tuh. Salam itu artinya apa? Bacaannya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Banyaklah salam itu. Tapi ya salah satunya itu. Nanti diajarkan juga nanti pada saat pelaksanaan perjalanan di sana ya dengan mutawibnya ya nanti insyaallah. Nah, lanjut kita akan kalau langsung aja Pak, kalau misalkan ada ini tinggal sampaikan saja ya. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan itu, mempersiapkan hati kita, maka tidak sudah tahu tadi niatnya apa, mau ngapain. Ketika sudah itu kita berarti luruskan niat, ya. Ketika luruskan niat, maka kuatkan tekadnya, sempurnakan ikhtiarnya, ya. Ikhtiar kita sebagai para calon jamaah adalah apa? Dengan mempersiapkan fisik salah satunya, ya. Sempurnakan ikhtiar itu fisiknya udah mulai olahraga lagi nih. Yang dulu ya mungkin sudah jarang jalan kaki, sekarang sudah mulai jalan kaki ya. Jalan kaki, yang lari. Karena apa? Di sana banyak perjalanan fisik ya. Tidak ada di sana naik angkot ya. Kalau di Indonesia kan naik angkot, dikit-dikit naik motor ya. Dikit-dikit sekarang sepeda listrik ya. Kamu walaupun ke depan Alfamart, ke Indomart itu kan cuma naik sepeda listrik lah, naik motor lah, bahkan yang punya mobil apalagi naik mobil. Nggak ada lagi kalau di Indonesia jarang jalan kaki. Nah di sana itu tidak ada naik-naik seperti itu, semuanya jalan kaki ya. Dari hotel jangan kira hotel itu nempel kita turun langsung ke Ka'bah, kan tentu tidak, perlu effort. Mungkin ada macam-macam ini yang hotelnya saya nggak tahu ya, masing-masing grup ini kan hotelnya macam-macam, ada yang dekat, ada yang agak jauh dan lain sebagainya, tapi semua sedekat-dekatnya hotel di sana. Contoh yang di jam-jam tower yang dekat, itu tentu butuh effort, jangan dikira. Di jam-jam tower kita mulai dari lobby hotel, dari mulai kamar turun ke lobby hotel nanti ke P11, nanti turun lagi ke bawah ke mall, jalan kaki lagi baru menuju ke pelataran, jauh itu. Jangan kira di jam-jam tower itu langsung turunnya masuk ke Ka'bah, ya tentu tidak, butuh effort. Kalau misalkan kita azan baru keluar kamar, itu tentu kita juga sama akan ketinggalan, tidak akan bisa masuk ke dalam Masjidil Haram ya. Itu bayangkan, artinya apa? Jauh berarti. Semuanya serba jalan kaki ya. Siapkan hati kita, niat kita, tekadnya dikuatkan, sempurnakan ikhtiar kita. Sebagai penyelenggara kita di sini insyaallah. Makanya salah satu ini adalah perjalanan manasik online adalah menyempurnakan ikhtiar ya. Ikhtiar kita sebagai penyelenggara adalah ingin membawa Bapak Ibu sekalian menuju kepada umroh yang mabrur. Nah ini tujuan kita kan seperti itu ya. Insyaallah. Makanya ada bahasa kenapa ini niat ini saya ingin bawa terus kemana-mana. Kenapa? Hadis ini sering kita dengar lah dari kecil ya, sering kita udah hafal. Innamal amalu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya ya. Walikul imri'i manawa, dan apa seseorang itu akan mendapatkan sesuai yang akan diniatkannya. Nah inilah sebenarnya ini adalah asbab wurudnya adalah seorang sahabat yang namanya Ibnu Qais. Dulu dia mengejar wanita impiannya ketika dia akan perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah ini para sahabat bertanya, kenapa ini bagaimana dengan Ibnu Qais ini?
Kata Rasul, innamal amalu binniyat. Siapa saja yang berniatnya untuk Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan itu. Tapi seseorang itu kalau dia niatnya untuk wanita atau harta dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan yang dia hijrahi. Nah, inilah ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang niat, insya Allah kita akan luruskan niat. Nah, ketika niat ini sudah lurus, maka kita akan sadar. Nah, ketika kita niatnya ini udah lurus, kita akan sadar. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan sadar. Hidup ini kan hari ini dan ya saat ini. Hidup itu ya, sadar kita siapa di hadapan Allah. Sadar kita siapa di hadapan sesama kita. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minanas. Nah, kesadaran itu ketika kita sudah sadar siapa kita di hadapan Allah, maka kita akan bersandarnya pun kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Karena kita bukan sadarnya kita, karena sadarnya kita itu di hadapan Allah dan sadar di antara sesama manusia dan lain sebagainya, maka kita tidak akan bersandar kepada yang lain. Kita akan bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pelajarannya sudah jelas kok. Ya. Kalau orang itu sadar, dia akan bersandar. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itulah yang ingin disampaikan tadi. Bahwa kesiapan berangkat itu seperti itu. Harus sadar. Ya. Harus sadar kita siapa di hadapan Allah. Ketika kita sudah sadar, maka kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada semuanya, tidak ada yang sia-sia ketika kita itu tidak berangkat pun. Maka siapkan hati kita. Berangkat alhamdulillah, tidak berangkat juga ya alhamdulillah. Jadi tidak berangkat juga tetap syukurilah, syukuri apa yang ada. Karena apa? Kita sadar siapa kita. Maka kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu tadi sudah diajarkan doa perjalanan kan itu. Ketika akan meninggalkan rumah, doanya la haula wala quwata illa billah. Kan itu. Sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bahasa la haula itu, la haula tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu artinya apa? Tawakal itu bertawakal itu ya, artinya mewakilkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kan sekarang lagi musim nih, lagi rame-rame demo. Kita tuh punya wakil gitu loh. Nah, kita itu mewakilkan urusan pemerintahan kepada orang yang di DPR. Itu namanya wakil. Siapa wakil kita? Mereka itu. Kita percayakan dengan kita mencoblos setiap 5 tahun sekali. Kita percayakan kepada mereka. Nah, ini kita berbicara wakil hari ini. Wakil kita ini kita percayakan apa? Percayakan tentang kehidupan saya untuk siapa? Untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwakil kepada Allah tidak akan rugi. Tidak seperti kita berwakil kepada wakil rakyat. Belum tentu kita bisa percaya, tetapi yakin dan demi Allah bahwa seseorang yang mewakilkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tepat. Ya. Mewakilkan terus kepada Allah, harus kepada yang kuat. Makanya wakil itu harus kuat. Ya, seperti kita bersandar, namanya juga wakil bersandar kan, mewakilkan, menyandarkan. Tempat sandaran kan harus kuat. Siapa saja yang bersandar di belakangnya itu ada tembok, karena tembok itu kuat, ya percaya dia bersandar, menyender ke belakang. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika seorang itu sadar, bersandar, maka dia beredarnya pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf nih, mati lampu nih kayaknya. Ya. Makanya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering kita ucapkan dalam bacaan salat kita yang hanya bisa hafalnya 3 kul ya. Kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka itulah yang sering kita baca. Qul huwallahu ahad. Ya, katakan Allah itu adalah esa.
Allahus samad. Allah tempat bergantung. Nah, ini kita menggantungkan, menyandarkan, mewakilkan dan lain sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah apabila kita sudah menyandarkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya lagi tentang siap berangkat, maka saya katakan siap. Siap tidak berangkat juga saya siap. Nah, ini baru yang namanya sudah mateng gitu dalam niat dalam beribadah umroh ya. Baik, ada pertanyaan silahkan. Masuk dalam esensi, silahkan untuk bertanya ya. Ada pertanyaan Pak, Ibu? Mohon maaf saya minum dulu ya. Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Silakan Pak. Kalau untuk kita dari sini buat bawa dolar, nah terus nanti ditukerin lira di Turki, bisa kan Pak? Apa dari pihak travel menyediakan lira? Oh ya, nanti dari pihak travel nanti akan disediakan untuk penukarannya ya. Nanti silakan menghubungi admin ya, atau nanti juga bisa Pak Sigit, Pak Muksid nanti akan mengarahkan untuk penukaran ini ya. Jadi setiap saat kalau misalkan tidak sempat nukar lira di mana, nanti juga pada saat manasik offline juga nanti akan bisa ditukar di sana ya. Ya mudah ya insyaallah. Ada lagi pertanyaan sekitar materi silahkan boleh ya, atau sekitar apapun silahkan. Nanti di akhir juga kita akan bertanya lagi ya. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Persiapan umroh ini kita harus mempersiapkan dengan apa? Dengan bekal rohani ya, bukan bekal yang tadi ceritakan lagi tadi ya. Cerita dolar, cerita tentang lira, cerita tentang real, itu memang keduniaan kita perlu ya. Tetapi yang utama apa? Bekal rohani ya. Ini tolong jangan mengalahkan bekal duniawi ini, kalah bekal rohani ini kalah dengan bekal duniawi ya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena Bapak sekalian sudah bayar, sudah selesai, nggak tahu nih, ada yang bayar sendiri, ada yang dibayarin, ada yang dapat hadiah, macam-macam orang punya jalan ke sana itu dengan 1000 kali macam cara ya. Nah, karena Bapak Ibu sekarang sudah siap dan sudah mendapatkan tiket, kalau makan dan lain sebagainya kan sudah selesai sebenarnya. Sebenarnya tidak bawa duit apapun sebenarnya kan tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi kan namanya kita manusia, pengen beli oleh-oleh dan lain sebagainya, dan ya itu manusiawi saja ya. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa bekal rohani lah yang harus kita siapkan. Nah, ini tolong dicatat ya. Yang pertama kali adalah ketika kita mumpung masih ada waktu ini ya, tolong disiapkan ilmunya ya. Ilmu perjalanan umroh ya. Kalau jalan-jalannya nanti ke mana, ada yang jalan-jalan ke Turki, ke Eropa, ada yang ke Taif dan lain sebagainya. Ya ini jalan-jalannya mah ya istilahnya tambahan lah gitu ya. Tambahan. Karena tujuan namanya juga umroh plus. Berarti umrohnya tuh yang utama ya. Tolong dicatat nih ya, biar kita dapat keberkahan harus umroh plus, jangan plus umroh ya. Berbalik, berbeda. Plus umroh sama umroh plus itu berbeda ya. Niatnya kita harus umroh plus ya. Nah, makanya ilmu ini kita harus pelajari ya. Tata cara umroh itu bagaimana? Oh, nanti saya mulai lihat YouTube dan lain sebagainya. Walaupun yang sudah pernah umroh, apalagi umrohnya sebelum COVID, itu hari ini berbeda ya. Hari ini berbeda ya. Situasi di sana itu sekarang berbeda ya. Pelajari tata cara umroh lagi, ingat-ingat lagi ya. Yang benar itu seperti apa sih gitu kan. Kenapa? Ini penting ya, ini penting ya. Di samping dengan tadi yang saya sampaikan secara esensi umroh, tetapi secara fikihnya pun kita harus belajar ya. Jangan sampai waduh nanti di sana kelihatan auratnya dan lain sebagainya, ngomongnya tetap kasar. Nah, ini lain ya. Ini belajar ya. Terus yang selanjutnya apa? Bekal rohani yang dibawa, sabar. Mulai belajar sabar. Kenapa? Di sana itu sering terjadi keributan-keributan, apalagi nanti yang di sana tuh
suami istri sering terjadi cekcok-cekcok dikit kan gitu kan. Bahkan ada salah satu jamaah ya walau misalnya saya pernah dengar cerita itu jamaah haji terutama ya, kalau jamaah umrah sih kan terlalu singkat, tapi bisa saja terjadi gitu kan, justru mereka malah berangkat bareng pulang cerai. Ini kan jangan sampai terjadi ya, marah-marah di sana karena dan lain sebagainya. Tahan emosi, sabar ya, karena apa, di sana diuji kesabarannya, maka balik ke Indonesia dengan mendapatkan umroh yang mabrur, maka dia akan semakin sabar bersama keluarganya ya. Lanjut dengan apa? Syukur, karena apa? Tidak semua orang mendapatkan panggilan ini ya, tidak semua orang dapat panggilan ini ya. Ini kita alhamdulillah ya, walaupun misalkan dapat uangnya dikasih, ada yang mungkin dapat juga sebagian pinjam, macam-macam lah, itu mah kita tidak usah bahas tentang hal-hal seperti itu ya. Tetapi poinnya adalah kita hari ini kita berangkat umroh dan mendapatkan panggilan, mendapatkan kesempatan, ini yang harus kita syukuri. Nah, selanjutnya adalah apa? Karena ini adalah perjalanan ibadah ini, tunjukkan bahwa ini ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan dia di rumahnya. Catat ya, berjumpa dia di rumahnya. Nanti kita akan bahas mudah-mudahan dalam kondisi lain, apa pada saat offline dan lain sebagainya kita akan bahas ya. Nah, bekal ilmu apa yang harus kita siapin? Nah, ini contoh nih, saya kemarin juga lupa nih, pada saat manasik kemarin saya tidak sampaikan tata cara tayamum. Ini tolong nih ya, tolong belajar lagi tata cara tayamum. Tolong dilihat YouTube-nya ya. Tata cara tayamum itu seperti apa sih? Karena nanti kita akan bertemu dengan tayamum. Di atas pesawat kita akan melaksanakan tayamum, karena di atas pesawat tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak ada larangan sih sebenarnya, tahu diri saja gitu kan, karena mudaratnya lebih besar ketika kita berwudu di dalam toilet itu kecil dan becek nanti akhirnya kan, kasihan pramugarinya dan kasihan bagi orang yang mau datang bersih-bersih di kamar mandi jadi becek ya. Tolong, berarti kita harus melakukan tayamum. Nah, ini belajar tayamum hari ini. Saya pernah ada jamaah zaman dulu, saya pernah bareng waktu belum bekerja di bidang travel. Saya dulu pernah duduk sama jamaah gitu kan. Dia bingung mau sholat seperti apa. Dia ngeliatin saya gitu. Oh, ternyata harus tayamum dulu dia lakukan. Ikutin saya gitu kan. Coba kalau misalkan dia tidak sama saya, sebelah saya, berarti dia tidak sholat. Bayangkan kita bercerita tentang perjumpaan dengan Allah. Ya, kita berbicara tentang ibadah, keutamaan umroh, dan sholatnya kagak sholat. Itu bukan satu orang, Pak. Seperti itu. Banyak yang seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita tidak mengerti lagi dan lain sebagainya, macam-macam ini ya, lakukan ya, belajar wudunya seperti apa, belajar lagi tentang wudu ya, belajar lagi tentang wudu. Nah, lanjut apa, tentang sholat wajib, tentang sholat sunnah. Nanti jangan sampai di sana bingung, Ustadz mohon maaf, saya sholat sunnah apa ya? Nah, itu ada yang bertanya begitu ya. Waktu nanti di Masjid Kuba saya sholat sunnah apa? Waktu nanti pada saat di Raudhah saya sholat sunnah apa? Nah, ini kan banyak hal yang perlu, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu. Kenapa? Karena kita belum banyak belajar tentang sholat sunnah ya. Nah, ini belajar lagi ya. Dibuka-buka lagi tentang ilmu-ilmu yang dulu kita saat di taman kanak-kanak, saat di SD baru belajar. Nah, hari ini diingatkan kembali ya. Bagi yang sudah tahu ya alhamdulillah gitu, yang sudah menjalankannya alhamdulillah. Tapi yang belum nih, yang belum pernah sholat sunnah tahajud, nanti di sana belajar tahajud ya, malam-malam sholat jam 2, nanti dibawa ke Indonesia insyaallah ya. Nah, lanjut, ilmu yang harus kita pelajari juga adalah ilmu tentang umrohnya ya, tentang keutamaannya ya, tentang umroh itu apa aja sih gitu kan, tawaf itu seperti apa sih. Belajar sendiri dulu gitu, lihat-lihat di YouTube atau bertanya sama ustadznya di
yang suka datang guru ngaji, bertanya kepada dia ya. Seperti itu. Nah, lanjut ada apa? Tentang perjalanan, apalagi yang umroh plus nih, yang plus ke Turki. Di Turki itu apa sih? Kira-kira apa yang harus saya lakukan di sana di Turki gitu. Nah, ini ilmu perjalanan. Kenapa? Seseorang yang safar, yang melakukan perjalanan, ini jangan lihat ini orang yang jalan itu diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan itu. Safar itu dia salah satunya adalah penggugur dosa. Ini kalau kita perjalanan hanya sekedar jalan-jalan ya kita tidak akan mendapatkan itu. Maka belajar lagi tentang perjalanan karena perjalanan kita bukan perjalanan mau maksiat. Kita bukan mau datang ke lokasi ke Las Vegas kan, kita bukan mau judi kan, bukan. Kita bukan mau bermaksiat, tetapi kita akan niatkan dalam diri kita walaupun saya ke Turki untuk tadabbur alam. Walaupun saya ke Eropa, saya akan tadabbur alam. Itu niatnya. Ya. Oh, saya mau selfie di sana, itu bonusnya. Makanya belajar niat itu seperti itu. Niatkan dulu di depan, kita akan tadabbur alam. Kita akan melihat keindahan kota-kota lain. Mudah-mudahan ada ibrohnya, mudah-mudahan ada pelajarannya buat saya. Kan itu poinnya. Jangan hanya sekedar saya mau tahu Eropa itu seperti apa, mau jalan-jalan. Enggak, bukan itu. Supaya nilai kita kan orang spiritualis gitu kan. Kita kan bukan orang yang mau jalan-jalan doang. Kita harus ada hikmah. Makanya juga umroh plus gitu ya. Umroh plus ya. Insyaallah. Nah ini saya kupas sedikit ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oh udah jam 15.12 nih. Al-ghazi fisabilillah wal haz wal mu'tamiru. Jadi saya ingin menyamakan ada 3 golongan, ada 3 kategori manusia yang disamakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Dia adalah Abdullah. Dia adalah tamu Allah, dia adalah kepercayaan Allah, dia adalah duta-duta Allah. Pokoknya sesuatu lebih lah di antara orang 3 ini ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan selanjutnya apa? Dalam hadis dikatakan da'ahum fa'azabuh wa asaluhu fa'atuhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan dia sudah menjawabnya. Kan kita sudah menjawab tuh tadi Allah memanggil, kita menjawab. Labbaik Allahumma labbaik. Kita sudah sampaikan tuh ya. Labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika orang itu dipanggil dan dia sudah menjawab, kata Allah, barang siapa dia meminta kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Tuh, tidak ada kata insya Allah di sana ya. Insya Allah. Nah, kita percepat saja ya. Nah, ketika kita datang ke sana ke rumahnya, maka kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala apa dengan apa? Nah, ini jamuan Allah. Fadlus sholati fil Masjidil Haram ala ghairi mi'ati alfis shalah. Orang yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya itu 100.000 kali lipat sholat dibanding dengan sholat di tempat yang lainnya. Wa fi masjidi kata Rasul, dan di rumah di dalam masjidku ini kata Rasul itu adalah 1.000 kali sholat, dan di Baitul Maqdis 500 kali sholat. Nah itulah nanti saya akan bahas dan ini banyak ya nanti pada saat di manasik offline ya. Dan saya ingin tambahkan ya, berbedanya orang yang umroh atau yang tidak umroh adalah dengan melihat Ka'bah saja itu mendapatkan 20 derajat kelebihan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala setiap hari menurunkan 120 derajat untuk Ka'bah. 60 derajat diberikan kepada orang yang tawaf. 40 derajat diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat. Dan 20 derajat untuk orang yang sekedar memandangnya saja. Tuh, luar biasa. Jamuan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang datang ke sana itu seperti itu. Ya, ini luar biasa. Nah lanjut, kita percepat ya. Selanjutnya adalah syarat umroh adalah pertama Islam. Nah, ini udah insya Allah udah Islam semua. Yang daftar ke sini tidak ada yang non Muslim. Balik, berakal, mampu, merdeka. Nah, ini salah satu syarat-syarat daripada umroh. Ya, kenapa saya ingin bahas sedikit? Ya, ini saya kira 4 nomor ke atas saya kira sudah
udah buat kita udah sama ya. Kalau misalkan anak saya ikut Pak, dia belum balik, ya nggak apa-apa sebagai pendidikan ya. Tetapi tidak masuk dalam kategori dia adalah orang yang sedang melaksanakan umroh. Mudah-mudahan dia mendapatkan pendidikannya kan itu kan ya. Nah, yang nomor 5 merdeka ya. Merdeka itu saya ingin sampaikan. Merdeka ini memang bahasa merdeka itu dulu di zaman perbudakan banyak orang-orang dia pergi umrah atau haji, nah itu tidak boleh. Maka harus merdeka, harus diizinkan gitu loh oleh tuannya. Nah, dalam konteks hari ini adalah dia harus mendapatkan izin cuti dari pihak apa? Dari pihak perusahaannya. Maka sekarang diurus cutinya. Kalau Anda tidak diizinkan, kenapa nih saya katakan Anda tidak diizinkan oleh bosnya untuk pergi umroh, tetapi Anda maksa untuk pergi ke sana, ya. Anda itu kan hari-hari kita ini kan bekerja di tempat itu mencari nafkah dan lain sebagainya di perusahaan itu. Terus perusahaannya tidak mengizinkan kita untuk berangkat umroh, maka tidak sah umrohnya. Maka harus dapat izin cuti dari perusahaannya. Itu yang disebut dengan merdeka, ya. Baik. Nah, adapun rukun umroh, rukun umroh cuma ada 5, sedikit, ya. Apa yang akan kita kerjakan cuma 5 bagian, ya. Pertama niat itu kita akan ambil di Bir Ali, rata-rata kita di Bir Ali lah insya Allah ya, karena programnya Madinah rata-rata, ya. Niat, ya. Nanti kita akan tawaf, setelah niat kita akan melaksanakan tawaf, kita terus langsung sa'i dan tahallul tartib. Tartib apa? Mendahulukan yang dahulu, yang mengakhirkan yang akhir. Nah, ini harus tartib ya. Tidak bisa kita laksanakan sa'i dulu. Saya Ustaz, saya mau yang gampang dulu deh, tahallul dulu, dicukur dulu, nggak bisa. Harus dari niatnya dulu. Nah, inilah rukun umroh. Ini saya kira nanti akan dibahas banyak di pada saat offline dan pada saat nanti di Madinah untuk pelaksanaan manasik ulang ya. Nah, wajibnya adalah apa? Jadi kalau berbeda dengan wajib dan rukun. Nah, ini beda ya. Wajib itu kalau sesuatu yang wajib apabila dia tidak dilaksanakan, ya tidak dilakukan, maka dia tidak batal. Dia tidak, maksudnya umrohnya itu sudah selesai asal membayar dam. Kalau rukun tidak dilaksanakan, maka dia akan batal umrohnya. Ya, tidak sah umrohnya. Kalau wajib itu bisa tidak dilakukan, tetapi dia harus membayar dam. Niat ihram dari mikot contoh. Niat ihram dari mikot ini kan kewajiban umroh. Kalau saya niat ihramnya misalkan saya bukan di tempat mikot, saya mau di hotel aja, ya silakan saja, tapi dia harus bayar dam, gitu ya. Nah, meninggalkan hal yang dilarang dalam ihram, nanti pada saat manasik offline kita akan bahas nih tentang hal-hal yang dilarang apa saja, apa saja yang dilarang. Nah, ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, sah ininya umrohnya, tetapi dia harus bayar dam, ya. Nah, selanjutnya terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada menurut beberapa ulama itu tawaf wada itu kalau umroh, kalau haji memang wajib, tapi kalau umroh menurut beberapa pemahaman bahwa tawaf wada itu boleh tidak dilaksanakan, ya. Ini cuma perbedaan pendapat aja. Tapi yakin insya Allah kita akan laksanakan tawaf wada. Nah, tolong pada saat di tanah suci, ini jaga hati, jaga akhlak ya. Apalagi kita nanti di hadapan Rasulullah SAW. Tolong jaga ini pesan saya ya. Jaga akhlak kita di hadapan Rasulullah. Yang untuk ibu-ibu tolong dijaga auratnya ya. Tolong juga dia jaga suaranya. Jangan meninggikan suara di atas suara Rasulullah SAW. Apalagi nanti kita akan ziarah ya ke makam Rasulullah SAW. Kita akan ziarah ke Raudhah ya. Tolong dijaga suaranya nih.
itu sudah dilarang oleh dalam Al-Quran. Jangan engkau tinggikan suaramu di hadapan Rasulullah SAW. Ini berat. Hati-hati gitu loh. Ya, jaga hati, jaga akhlak. Ya, jaga hati, jaga akhlak itu seperti itu. Tunggu di depan Rasulullah SAW. Ya. Nah ini biasanya yang terjadi apa? Emosi, hindari ini. Ya, bicara kotor. Ya, di sana kan rame, harus sabar, antri dan lain sebagainya ya. Nanti pada saat di imigrasi antri, di mana banyak antri ya. Kalau mau yang antri di Al-Baik apalagi, waduh luar biasa tuh ya. Kalau yang mau makan ayam Al-Baik antriannya luar biasa, panjang ya gitu kan. Nah ini harus serba sabar ya, ramai ya. Kita berbeda budaya dan lain sebagainya. Nanti antri di mana nyium hajar aswad bagi yang mau ya antrinya lebih hebat lagi. Antri di Hijr Ismail lagi, itu banyak yang harus kita timbulkan kesabaran buat kita semuanya. Ya, ingat ya, kita ini adalah tamu Allah, juga tamu Rasul. Ya, jadi ketika kita selayaknya lah seorang tamu harus bagaimana? Saya kira Bapak Ibu sekalian tahu. Ya, ini bukan rumah kita. Ya, ini adalah rumahnya Rasul dan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, saya ingin sampaikan ketika kita menjalani niat dari awal dan lain sebagainya dengan tata cara umroh yang baik dan lain sebagainya, kita mudah-mudahan mendapatkan umroh yang mabrur. Umroh yang mabrur itu yang menilai bukan saya, ya, bukan panitia. Walaupun saya bikin kuesioner, ya, nanti Pak Sigit, nanti mutawibnya atau leadernya memberikan kuesioner. Apakah umroh Anda mabrur? Bukan saya yang akan menilai, ya. Tetapi akan menilai adalah diri Anda sendiri. Ini yang saya sampaikan, ya. Umroh yang mabrur itu seperti apa? Itu adalah umroh yang mabrur itu adalah umroh yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Secara umrohnya dan diterima oleh makbul, ya. Tetapi apa? Harus membawa perubahan dalam diri. Kan itu poinnya. Kalau umroh berangkatnya, sebelum berangkat umroh, sholatnya males-malesan, pulang juga masih kasar dan lain sebagainya, pulang juga masih sama, ya itu kan bukan mabrur, ya. Mabur itu berarti. Nah, ini yang menilai berarti yang harus kita punya apa? Harus punya azam dalam diri kita. Saya ingin berubah. Jadi yang akan menilai umroh itu mabrur atau bukan ya kita sendiri. Dan kita harus punya tekad. Ya tentu tidak langsung serta-merta 16 hari atau 12 hari di sana pulang menjadi berbeda, baik langsung sama istrinya baik, sama keluarganya, sama saudara, sama tetangganya baik. Enggak mesti begitu. Tapi learning proses, ya. Semuanya berproses, ya, insya Allah, ya. Tetapi ada perubahan sedikit, ya. Yang tadinya ya jarang rajin sholat, sekarang udah mulai rajin sholat dan lain sebagainya. Itu harapannya, ya. Inilah yang disebut dengan umroh mabrur, ya. Terus perilakunya taat, jujur. Nah, itu tadi taat kan saya sampaikan. Jujur, sabar, rendah hati. Ya, ini berbeda lah. Berehan, ya. Sering sodako. Yang tadinya jarang-jarang sodako, karena dia setelah umroh jadi rajin sodako. Ini pokoknya perubahan-perubahan ke arah lebih baik lah, ya. Makanya umroh ini kan perjalanan seperti perjalanannya Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah, kan gitu kan. Berhijrah. Kita pun sama. Ini hijrah. Perjalanannya apa? Dari Jakarta, dari Indonesia menuju ke Mekah. Harapannya apa? Kembali ke sini membuat pribadi-pribadi yang lebih baik. Makanya ketika kita bertanya hari ini kenapa negara begini, kenapa negara begitu dan lain sebagainya, introspeksi diri kita aja. Kita sudah baik atau belum? Jangan-jangan kita juga sama orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap ketidakbaikan negara ini hari ini, ya. Bukankah kita juga akan dihadirkan seorang pemimpin yang memang brengsek? Karena apa? Karena kitanya juga brengsek. Seperti itu. Tidak akan ada pemimpin kambing, ya pasti akan kambing.
Tidak akan pemimpin kambing itu adalah singa, habislah dimakan oleh singa kan, seperti itu. Pasti ya orangnya pasti itu juga yang akan memimpin negeri ini. Ya, ini kita kembali ke tanah air, maka kita berkontribusi untuk siapa? Minimal kontribusi untuk keluarga kita, bahkan minimal untuk diri kita sendiri ada perubahan-perubahan. Maka ketika umroh mabrur berarti yang tadinya banyak maksiat, maka dia tidak akan kembali lagi seperti yang dulu. Nah, inilah perbedaan umroh yang mabrur dengan umroh yang tidak mabrur. Saya harapkan pulang ke Indonesia membawa perubahan. Jangan pulang hanya membawa oleh-oleh, ya, tetapi yang diharapkan adalah pulang membawa perubahan dalam hidup, ya. Umroh harus menjadi titik balik, menjadi pribadi yang lebih baik. Buktikan umroh dalam amal yang nyata. Kan itu harapannya, ya. Jadi umroh itu harus dalam amal yang nyata, ya. Saya berpesan terakhir, berangkatlah dengan hati yang rindu, pulang dengan hati dan jiwa yang baru. Semoga setiap langkah menuju Baitullah menjadi langkah menuju surga. Dan umroh kita termasuk umroh yang mabrur dan makbul. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya tutup untuk agenda pemaparan tentang manasik umroh ini. Silahkan bagi ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Silahkan Bu. Pak Sigit, silahkan Pak Sigit. Terima kasih Ustadz Farman telah materi manasik. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bu, silakan bertanya, apapun silakan boleh bertanya tentang apa persiapan atau apa sudah siap semua juga ya. Silakan saja untuk bertanya tentang apapun itu ya. Biar nanti lebih mudah untuk mempersiapkan hati dan lain sebagainya ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Silakan. Ketika kita sudah sampai di Ka'bah dan Ya. ternyata misal saya pada saat itu sudah minum obat penunda haid ya Pak Ustadz ya. Dan Ya. ternyata ketika kita mau tawaf itu tetap keluar darah menstruasi Pak Ustadz. Apakah kita tetap melanjutkan rukun umrohnya atau kita harus keluar dari Ka'bah ya Pak Ustadz ya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sungguh luar biasa nih, bagus nih. Karena ini bisa terjadi bagi siapa saja ya. Apabila dia misalkan sudah ternyata di Madinah saya belum haid gitu kan. Ternyata sebelum udah ambil niat mikot di mana? Ambil mikot di Bir Ali, ternyata sudah sampai di hotel, periksa-periksa ternyata saya dapat haid gitu kan. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ya kalau misalkan haid, ya berarti dia akan batal ya. Berarti dia batal ihramnya kan gitu kan. Ihramnya batal berarti dia tidak bisa melaksanakan umroh. Bagaimana nih Ustadz? Apakah saya ikut ke masjid atau saya di hotel saja kan gitu kan? Ya, kalau misalkan daripada saya juga di hotel saya juga bingung, bengang-bengong, minimal saya akan lihat Ka'bah, ya silakan saja datang ke Ka'bah, lihat Ka'bah, memandang Ka'bah pun sungguh luar biasa ya, mendapatkan keutamaan. Walaupun di beberapa mazhab ada yang mengatakan bahwa orang yang berhaid dilarang masuk ke masjid ya, tetapi masih banyak mazhab yang membolehkan untuk datang ke masjid ya. Saya kembalikan lagi kalau untuk masalah pemahaman fikih ini silahkan kembalikan kepada ibu semuanya, tetapi bagi pandangan saya sebagai yang memahami bahwa hari ini apalagi sekarang ada teknologinya, bagaimana dulu mungkin karena contoh mazhab Syafi'i melarang untuk orang yang datang ke masjid karena
Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling hati-hati ya. Karena memang mungkin di zaman itu belum ada teknologi, ada yang namanya pembalut dan lain sebagainya ya. Karena apa? Dikhawatirkan mengotori masjid ya. Pada saat itu memang bahasanya seperti itu. Wallahu alam, saya juga Imam Syafi'i memberikan fatwa seperti itu. Dasarnya apa? Ya salah satunya yang saya pahami adalah itu ya. Jadi di antaranya adalah dikhawatirkan mengotori masjid. Nah, kalau sekarang kan bisa dengan pembalut dan sebagainya ya. Kalau misalkan mau datang ke beberapa mazhab selain Imam Syafi'i itu banyak yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi yang wanita haid datang ke masjid ya, datang ke masjid. Silakan saja, kalau bagi saya adalah silakan saja untuk datang ke masjid walaupun tidak mengikuti prosesi daripada umroh ya. Misalkan saya mau melihat Ka'bah saja, datang silakan saja, karena justru saya khawatir nanti malah tidak haid haid terus sepanjang hari di sana. Kalau masa saya tidak pernah melihat Ka'bah seumur-umur datang ke sana ya. Ya, insya Allah ya. Nah, kalau misalnya berbeda nih kasusnya begini, nanti akan saya bahas nih kalau yang ketemu saya di offline. Kalau misalkan dia haidnya itu mulai dari Madinah, ambil mikot ya, ambil niat di mana, di Bir Ali, belum haid, terus masuk ke kamar, ke hotel, terus ikut tawaf, belum haid juga. Setelah karena kecapean nih keliling tawaf, terus minum air jam-jam, tek minum jam. Ternyata saya rembes. Nah, berbeda tuh. Kalau rembesnya setelah tawaf, itu lanjutkan. Umrohnya sah. Ya. Setelah tawaf itu boleh lakukan sa'inya. Gitu loh ya. Lakukan sa'i boleh dilakukan oleh orang yang haid. Ya. Lalu nanti kita tahallul. Tapi kalau sebelum tawaf sudah haid, berarti tidak bisa dilanjutkan umrohnya gitu ya. Ada lagi pertanyaannya atau terjawab tidak kira-kira? Baik, terima kasih ya Pak Ustadz, sangat terjawab sekali. Ya, ada lagi pertanyaannya? Siapa yang salah? Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Ustadz, kalau misalkan untuk diri sendiri umroh sudah selesai, nah apakah bisa mengumrohkan untuk orang tua lagi Ustadz? Ya, oke. Alhamdulillah. Ini niatnya sungguh luar biasa. Bahkan saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, siapkan nama orang yang akan kita umrohkan. Nanti kan kita perjalanan ini insya Allah yang difasilitasi oleh travel 2 kali umroh, ya kan? Umroh pertama sama umroh yang kedua. Jadi fasilitas dari travel ya. Nanti di lain waktu masih ada waktu untuk kita pergi umroh lagi. Masih ada 2 hari yang waktu kosong untuk bisa kita laksanakan umroh ya. Bisa ke Masjid Aisyah ya. Nanti ditanya sama ustadznya, sama pembimbing, sama tour leader atau sama mutoibnya, Ustadz saya mau umroh di Masjid Aisyah aja, mau ambil mikot, bagaimana caranya, naik mobilnya dari mana. Nah itu nanti minta tolong beliau ya, kumpulkan teman-teman, misalkan Anda 4 orang 5 orang berangkat bareng-bareng ke sana kan gitu kan. Nah niatnya apa? Niatkan untuk umroh yang kedua itu, yang pertama kan untuk diri kita, yang kedua itu untuk keluarga, untuk orang tua ya, untuk ayah, untuk ibu. Ayah saya misalkan umroh sama-sama travel bareng-bareng nih, yang kedua ibu saya yang udah meninggal, nanti saja saya mau umroh sendiri, saya bareng sama teman-teman ke Masjid Aisyah. Itu boleh lakukan. Justru itu saya anjurkan seperti itu. Bahkan kadang-kadang saya sering ditanya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini mau umrohnya untuk diri sendiri, untuk keluarga? Saya untuk diri sendiri aja Ustadz, gitu kan? Lah, kenapa? Bapak saya udah haji, ibu saya sudah haji, kakek saya udah haji, semuanya udah pernah haji Ustadz. Ya udah keluarga haji saya.
itu terlalu egois gitu. Saya katakan gitu. Kenapa? Orang yang melaksanakan umroh untuk orang lain, pahalanya akan sampai kepada yang kita doakan. Dan pahalanya juga tidak akan mengurangi sedikit pun bagi yang melaksanakannya. Artinya double gitu loh. Ya, double. Orang tua kita atau saudara kita atau tetangga kita, siapapun engkau yang engkau cintai, umrohkan. Syaratnya orang tersebut sudah meninggal, ya. Jangan orang yang masih hidup diumrohkan. Itu sama dengan ngedoain orang mati, ya. Orang tersebut sudah meninggal atau misalkan dia sudah stroke, sudah kencing di situ di tempat tidur, buang air tempat di situ, udah nggak mungkin lah untuk berangkat umroh lah gitu kan. Nah itu boleh diumrohkan, ya. Tapi kalau orang yang masih sehat, masih punya harapan untuk pergi ke Baitullah, ya jangan diumrohkan gitu, ya. Niatkan hari ini nih, sudah disiapin nama-nama siapa yang mau kita umrohkan. Saya rencananya mau umrohnya 4 kali, ya boleh gitu ya. Nanti berarti kan 1 kali di Bir Ali ya sama jamaah bareng-bareng di Bir Ali dari Madinah gitu kan. Yang kedua adalah di Jirona nanti sepulang dari sepulang dari ziarah ke ke daerah ke daerah Arafah ya, ke Arafah, Armina ke daerah Armina ya. Itu nanti kita akan akan mikotnya di Jirona. Nah yang ketiga, yang keempat, mau ke yang kelima dan lain sebagainya silahkan saja. Di mana niat mikotnya yang Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, pergilah engkau wahai Aisyah, karena waktu itu Aisyah belum melaksanakan umroh karena keburu haid. Dan setelah haid selesai, Siti Aisyah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bisa melaksanakan umroh. Kata Rasul, pergilah engkau keluar kota haram, ya berarti sampai di Tanim beliau mikot di situ. Maka sekarang dijadikan masjid, disebut dengan Masjid Aisyah, ya. Silahkan ya, tolong justru saya anjurkan siapkan nama-nama itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian nggak usah 2 kali, 3 kali, 4 kali, silahkan ya. Selama ini bagaimana caranya usahakan saja ya. Tanpa dibimbing pun, karena kan sudah yang kedua, yang ketiga mah bisa sendiri ya. Dan buku panduannya sudah ada. Oke, silahkan. Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak Ya. Ustadz pencerahannya. Siap. Ada lagi? Ustadz, Yap. iya ini mau nanya kalau misalnya nggak pakai mahram gimana ya Ustadz? Nggak apa-apa Oh ya? ya, oke, baik. Memang dalam perjalanan, di dalam perjalanan safarnya yang disyariatkan oleh dalam Islam dari kalau dulu itu memang biasanya mahram itu perlu. Kenapa? Karena menyangkut dengan sebuah keamanan dan fitnah-fitnah yang terjadi ya. Tapi insya Allah pada hari ini lebih kepada istilahnya ya. Fikih itu adalah lebih kepada perkembangan zaman ya. Jadi seperti itu. Saya kira fikih itu hari ini fitnah, keamanan dan lain sebagainya bisa kita tentukan dengan kita sendiri gitu loh hari ini itu ya. Manusia terutama perempuan hari ini bisa mandiri ya. Tanpa mahram pun sebenarnya kalau hari ini pun fikih itu saya kira sudah terjawab hari ini. Nah, terus bagaimana saya kalau tanpa mahram? Saya kira seluruh ulama hari ini ya, jumhur ulama membolehkan untuk membolehkan untuk tanpa mahram ya. Kalau misalkan saya tidak ada mahramnya ya. Bahkan ketentuan daripada kalau zaman dulu kan mahram itu bahkan diharuskan oleh pihak Saudi. Hari ini mahram tidak ada. Dalam visa itu tidak dicantumkan nama mahram. Kalau zaman dulu wajib ya, ada mahram, bahkan beli kalau zaman dulu mahram itu ya. Di era-era tahun sebelum 2015-an itu ke bawah itu masih harus beli kita dulu mahram ya. Tapi hari ini pihak Arab Saudi pun tidak mewajibkan tentang mahram ya.
Saya kira itu perbedaan mazhab ya, dan saya lebih pada kecenderung bahwa mahram itu boleh tanpa mahram kalau hari. Terbukti dengan dipisah pun tidak diwajibkan tentang mahram. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Iya, siap Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, ya. Ada lagi silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau tawaf atau syai boleh pegangan gak sih Pak Ustadz sama suami atau gak boleh ya? Katanya dia bilang batal gitu. Makasih ya Pak Ustadz. Ya, siap. Ya, itu balik lagi ya. Ini adalah perbedaan mazhab ya. Perbedaan mazhab bahwa memang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan di kalangan mazhab Syafi'i itu batal ya, batal. Tetapi di kalangan mazhab-mazhab yang lain perbedaan pendapat ini ada, tetapi tidak batal walaupun berbeda konteks ya, berbeda konteks. Tetapi kalau konteksnya dalam Imam Syafi'i adalah bersentuhan berarti batal. Tetapi untuk mazhab yang lain, contoh Imam Hanafi mengatakan bahwa yang disebut dengan aula mastumun nisa itu adalah bersenggama. Artinya apa? Kalau bukan bersenggama berarti tidak batal. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan karena hanya karena tidak nempel aja juga tidak ada masalah kan gitu. Nah, itu perbedaan pendapat ini saya kira secara umumnya adalah ada yang membolehkan, ada yang membatalkan kan gitu kan. Contoh Imam Syafi'i kan membatalkan bersentuhan aula mastumun nisa. Ya, tetapi Imam Syafi'i pun gitu loh ya, dalam konteks umroh atau haji, dalam konteks tawaf itu kondisinya adalah darurat ya. Jadi walaupun Imam Syafi'i kalau bersentuhan di mazhab Syafi'i itu darurat ya. Jadi boleh gitu ya. Walaupun saya pernah dapat pelajaran khusus bahwa ketika kita bermazhab Syafi'i maka harus punya niat gitu bahwa saya akan bermazhab kepada Imam Hanafi ya. Itu saya kira sih itu terlalu ini ya, pikirnya terlalu dalam. Boleh-boleh saja ya untuk kita misalkan bersentuhan tangan dengan dengan pasangannya ya, silahkan saja ya. Saya kira itu ya bisa saya jawab ya. Adapun nanti hal-hal yang lain karena ini fikih dan itu perbedaan pendapat, tentu misalkan mungkin ibu mendapatkan jawaban dari yang lain mungkin berbeda ya, karena ini adalah hanya sekedar khilafiyah ya, khilafiyah. Kalau bagi saya silakan saja ya, silakan saja untuk bersentuhan tangan ya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Astagfirullah. Pak Sigit ada ditambahkan? Siap, tidak ada Pak Ustadz. Silakan tutup. Ya. Oke, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa mengingat Dia. Ya. Makanya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, inilah kita berdoa kepada Allah supaya kita berdoa kepada Dia untuk apa? Untuk bisa mengingat nama Dia, ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah azmin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا
wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa umratana ya Allah wa umratana ya Allah wa umratana wa du'ana wa la tatbiya wujuhana wa tamim taksiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabb. Pada hari ini kami berkumpul bersama ya Allah dalam rangka manasik ya Allah untuk persiapan rohani kami untuk bisa berjumpa dengan Engkau di rumah Engkau ya Allah ya Rabb. Untuk itu ya Allah bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk perjumpaan itu ya Allah. Ya Allah berikanlah kami petunjuk ya Allah untuk agar bisa kami berzikir mengingat Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari kegundahan, penuh dengan keberkahan, saling mencintai di kala jauh dan saling menyayangi di kala dekat. Ya Allah Rabbana, ya Allah terimalah sholat kami ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah, terimalah ruku kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, yang pasti terimalah umroh yang akan kami kerjakan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datang dari hamba yang hilaf ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.